kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada teks yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Mari kita baca bersama-sama ya. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan mereka bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terfikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Dan langsung saja kita jawab kolom-kolom yang kosong tersebut. Yaitu yang pertama judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh: tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Kemudian tempatnya di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dan pesan moral, kita harus saling tolong menolong. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Sesama teman kita harus saling tolong menolong. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Jawabannya, meja dan kursi. Apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu dan memotongnya. Kemudian, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, dan mengecat kursi. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon di hutan, kemudian menebang pohon ya. Lalu
kayunya tersebut itu diangkut ke kota. Kemudian diolah oleh pengrajin kayu. Lalu dibawanya ke toko mebel. Dan di toko mebel tersebut, pembeli bisa membeli meja, kursi, almari, dan lain-lain. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Jawabannya, pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi, meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Yang terlibat adalah penebang kayu, pengangkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang mebeler. Wah, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Jawabannya, sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Dan sekarang kita menuju ke halaman 101. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan temanmu. Nah, di sini sudah ada di tahun 1950. Hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Bagaimana dengan tahun 1985 sampai 2020? Baiklah, langsung saja kita jawab bersama-sama. Pada tahun 1985, pohon di hutan Kalimantan mulai ditebangi. Kemudian pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, kondisi hutan di Kalimantan tahun 2005 hampir sama dengan kondisi tahun 2000. Tahun 2010, hutan di Kalimantan menjadi sama luasnya dengan pemukiman. Dan tahun 2020, hutan lebih sedikit, sedangkan pemukiman meluas. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Jawabannya, tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Dan pada tahun 2010, hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Jawabannya, tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Jawabannya, memberikan sanksi orang yang melakukan penebangan hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, menerapkan sistem tebang tanam, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan melakukan penebangan secara konservatif. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Jawabannya, sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon menanamnya kembali. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Yang pertama, melakukan reboisasi utamanya pada lahan-lahan yang kritis. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. 3. Mengadakan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan. 4. Menindak tegas mereka yang terbukti merusak hutan. Dan 5. Aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan pembebasan lahan hutan. Sikap gotong royong di kampung nelayan.
Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Mereka menarik jaring dan hasilnya dibagi sama rata. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Pak Eko dan teman-temannya selalu bergotong royong ketika melakukan kegiatan. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sikap sila Pancasila. Menurutmu, sila keberapakah itu? Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jelaskan makna dari sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mementingkan kepentingan negeri sendiri, dan cinta damai dan persatuan. Nah, berikut adalah simbol sila ketiga. Ini adalah gambar pohon beringin. Sekarang jelaskan arti simbol tersebut. Nah, jawabannya. Pohon beringin bisa dikatakan kuat, berani, dan kokoh. Memaknai bahwa Indonesia itu tempat tinggal rakyatnya yang kuat dan berani. Akar pohon beringin yang banyak, beraneka dan menjalar, tetapi tetap dalam satu pohon. Memaknai arti keragaman suku bangsa Indonesia tetap satu, yaitu Indonesia. Daun pohon yang lebat diibaratkan bisa berteduh dan mendinginkan diri. Memaknai arti semua rakyat Indonesia bernaung dalam satu tempat yang sama. Bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin atau Ficus benjamina. Di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Apakah sikap Pak Eko dan teman-temannya sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila? Jawabannya, ya. Sikap Pak Eko dan warga kampung Melayu mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai. 3. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 4. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 5. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nomor 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Produk yang dihasilkan ibu tersebut adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Nomor 2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kita perlu memanfaatkan barang bekas karena bisa mendatangkan uang sekaligus menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas?
Sikap yang bisa dicontoh adalah peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai. Oke, sebelumnya kalian baca dulu ya anak-anak teks yang ada pada kitab halaman 115. Oke, kemudian setelah kalian baca, sekarang buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Oke, langsung saja kita jawab bersama-sama. Mengolah sampah dengan cara yang pertama, mengurangi pemakaian kemasan barang atau reduce sehingga mengurangi sampah yang dihasilkan. Yang kedua, memakai kembali atau reuse, memilih barang-barang yang dapat dipakai kembali. Yang ketiga, mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna dapat didaur ulang menjadi barang lain. Yang keempat, mengganti ulang atau replace. Mengganti barang-barang yang hanya dapat dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Dan sekarang tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama, botol plastik bekas untuk pot. Yang kedua, kain perca untuk membuat dompet. Yang ketiga, pecahan keramik untuk pembuatan mozaik. Yang keempat, kaleng bekas untuk tempat ballpoint. Dan yang kelima, sedotan untuk membuat hiasan bunga. Dan ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan, yaitu pada kitab 116 nomor 1 sampai 4. Kerjakan dengan benar ya anak-anak. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Purina, jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. またまた